and then after the intervensi, ukur lagi. Do you have the pre and post test or questionnaires? Prof, ada pretest dan post test untuk intervensinya nanti. Ada. Okay. Okay. Can we go to the slide yang sebelum? Habis dah ya. Ini role play sudah bincang tadi. Membentuk kempen. Okey. Bagaimana pula dengan senaman? Senaman anti hipertensi ini demonstrasi secara live atau dalam video ke atau animasi? Baik, izin menjawab. Untuk senam akan dilaksanakan untuk kegiatan keluhan besok, tepatnya hari Sabtu besok. Kemudian untuk demonstrasi pembuatan minuman anti sehat itu, kami yang tag videonya sendiri, karena kami sudah mencoba membuat minuman tersebut dan kami rekam sekalian. Gitu. Okey. Okey, baik-baik. Okey, so clear yang itu senaman anti hipertensi, yang lain itu okey. Pendampingan ni maksudnya apa ya? Pendampingan means follow up. Is it follow up? Izin menjawab, Prof. Untuk pendampingannya yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa kami akan melakukan pendampingan ke-14 penderita hipertensi yang memang jarang memeriksakan kesehatannya, kemudian yang pada akhirnya kami beri souvenir dalam bentuk mug tadi. Okey, alright. Jadi okey, keseluruhannya saya rasa grup bagus telah sediakan program ataupun aktiviti yang menggunakan pelbagai media ya untuk transform untuk educate the masyarakat as well as the kader masyarakat tu. Okay, I think that's all, Dr. Yudis, my comments. Thank you very much, Prof. Rosita. And thank you very much, Prof. Gupta. Maybe I will make it straight that ELP means integrasi layanan primer. So it's primary service integration where public health center give a time to the posyandu, or we call it the health from the public health center, to go straight to the target group where there is some health problem around the period or where the public health group center. That's how ILP works. That's a new policy, sebenarnya itu kebijakan atau peraturan baru yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan kami untuk bisa menyukseskan program-program kesehatan secara lebih terintegrasi melalui pendekatan siklus hidup seperti itu. It's kind of new things in our community here, and this will try to accommodate all the parts or for the implicit layanan treatment. Tapi nanti teman-teman bisa unggah konten leaflet, PowerPoint, video, termasuk resep minuman hipertensi ke Jibras yang sudah kami berikan. So that Prof. Rosita could check out the content from the media. How's that sound? Okay? Okay. Thank you very much, Group 12. Now we come to Group 13. It is really heavy raining around here, Professor. So di sini di Kuala Lumpur pun hujan tapi sudah berhenti. Oh ya. Ya, ya. Ya, awan dia sama. Tapi Dr. Yudis punya suara putus-putus juga. Mungkin sebab hujan itu ya. Iya, terkena karena hujan. Terima kasih Prof atas pengertiannya. Okey. Ialah sebab bila kita buat Zoom internet ni, itulah salah satu dari challenges. Betul, betul. Sinyal itu jadi challenge kita. Baik, silakan kelompok 13. You may start your presentation. Baik, sudah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya Suaranya tidak ya? Sil ini agak mental karena ada gadget di sekitarnya ya. Ini satu gadgetnya bisa dimatikan dulu, jadi suaranya nggak tabrakan. Baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Rosita Put dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan yang kami hormati juga Bu Nivia selaku perwakilan dari Ikatan Kesehatan Masyarakat dosen, dan rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 PPKM Puskesmas Purwokerto Barat. Kami izin melaporkan terkait ini intervensi program kompetisi kampus merdeka atau bisa disingkat KKM. Langsung saja next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dari PKKM Puskesmas Purwokerto Barat ada total 7 orang, yaitu saya sendiri Sifani Alisa, kemudian rekan saya Atalia Rafael, Rizka Ananda, Intan Tasnania, Sofia Angelika, Malvalena, dan Sulfa Fania. Next. Kegiatan PKKM Puskesmas Purwokerto Barat sendiri nantinya akan berputar di bagian hipertensi, di mana hipertensi ini kondisi penyakit tidak menular, kondisi tekanan darah lebih dari 140/90 mm air aksa. Dan kenapa kita memilih untuk penyakit hipertensi ini sendiri? Karena hipertensi di wilayah Puskesmas Purwokerto Barat itu menjadi kasus penyakit tidak menular tertinggi. Prevalensi hipertensi dari data Puskesmas Purwokerto Barat per Juli 2024 itu mencapai 1.117 kasus. Kemudian sasaran program kami nantinya akan tertuju pada kelurahan Pasir Puncak. Jadi dari Puskesmas Purwokerto Barat itu ada 7 wilayah, dan salah satunya itu ada kelurahan Pasir Puncak. Mengapa kami mengambil di kelurahan Pasir Puncak adalah karena ada permasalahan berupa masih minimnya kegiatan screening kasus penyakit tidak menular, kemudian juga ada evaluasi dari pihak puskesmas belum tercapainya hasil optimal dalam setiap program kesehatan yang diadakan oleh Puskesmas Purwokerto Barat di Pasir Puncak tersebut. Kita bisa langsung next. Ya, rencana kegiatan kami itu ada 3 total kegiatan. Kegiatan yang pertama itu hidup sehat tanpa hipertensi, itu duta tensi. Kemudian juga ada kegiatan senam anti hipertensi atau kita bisa singkat center, dan juga monitoring online hipertensi atau monensi. Langsung next untuk menjelaskan masing-masing kegiatan. Untuk yang duta tensi, edukasi sehat anti hipertensi itu edukasi ya, seperti namanya itu edukasi, di mana pelaksanaan kegiatannya itu nanti kita ada 3 kali yang mulai aktif dilaksanakan, kita akan mulai laksanakan di bulan November sampai dengan bulan Desember. Dan untuk tempat kegiatan di Kelurahan Pasir Puncak, sasaran kegiatannya karena ini edukasi, kita menyasar pada yang pertama kader posyandu di Desa Pasir Puncak, dan yang kedua itu warga Desa Pasir Puncak, termasuknya dari usia produktif, dan mulai dari usia 15 sampai dengan usia 65 tahun. Nah, tujuan kegiatan ini sendiri karena edukasi, kita ingin meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi. Untuk media yang kami gunakan itu ada poster, LCD proyektor, PPT materi penyuluhan. Kemudian juga nantinya di akhir kegiatan kita ada pretest dan itu sebelum kegiatan ada pretest, dan setelah kegiatan juga ada potes untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan yang sudah masyarakat dapatkan dari presentasi yang telah kita paparkan. Nah, ini untuk media penyuluhannya itu ada PPT, sudah kami buat. Total ada 2 PPT, dan nanti bisa jadi ada perkembangan juga gitu. Kita bisa langsung next. Untuk PPT kita juga ada poster. Next. Masih kembali poster. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman.
Mohon maaf sebelumnya ada kendala jaringan. Kita izin untuk melaporkan kembali terkait media penyelokan yang poster ya, Profesor. Untuk poster ini sendiri sudah kami buat. Ini terkait ya hidup sehat tanpa hipertensi. Ini nantinya kita akan gunakan sebagai media dari kegiatan edukasi kami dan akan kami beritahukan kepada baik itu kepada kader maupun kepada masyarakat dalam bentuk poster begitu. So, next. Nah, ini untuk jadwal kegiatan kami seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kegiatan akan dimulai di bulan November awal sampai dengan di bulan Desember. Itu bisa next. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilakan pada Intan. Sebelumnya apakah sudah terdengar? Baik, terima Yes. kasih. Selanjutnya program yang dilakukan adalah senam anti hipertensi yang dinamakan Center. Senam anti hipertensi ini akan dilaksanakan 1 kali pada bulan November di Kelurahan Pasir Muncang dengan sasaran kegiatan warga Desa Pasir Muncang mulai usia 15 tahun. Senam anti hipertensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait aktivitas fisik sebagai upaya pencegahan hipertensi. Media yang digunakan adalah leaflet, LCD proyektor yang akan menampilkan video terkait senam hipertensi, dan ada speaker. Next. Berikut adalah media yang kami gunakan berupa video senam anti hipertensi. Video ini kami ambil dari platform YouTube sebagai acuan gerakan untuk senam anti hipertensi. Next. Ini berupa media leaflet, itu berisi mengenai edukasi mengenai hipertensi yang akan dibagikan kepada warga Desa Pasir Muncang yang mengikuti senam, dan leaflet ini akan diberikan ketika selesai melakukan senam. Next. Berikut adalah jadwal kegiatan di mana senam anti hipertensi akan dilaksanakan pada minggu akhir bulan November. Next. Dan selanjutnya adalah monitoring online hipertensi yang dinamakan Monensi. Monensi ini akan dilaksanakan pada November dan Desember setiap 3 kali dalam seminggu. Untuk harinya ada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Untuk tempat kegiatannya itu di Kelurahan Pasir Muncang. Sasaran kegiatannya adalah warga Desa Pasir Muncang mulai usia 15 tahun. Tujuan kegiatannya adalah untuk melaksanakan monitoring online hipertensi untuk mencegah banyaknya korban yang terkena hipertensi. Media digunakan adalah grup WhatsApp. Next. Berikut adalah kegiatan Monensi yang dilaksanakan melalui saluran WhatsApp yang diikuti oleh warga Desa Pasir Muncang yang berisi informasi terbaru terkait hipertensi sebagai pengingat dan pemberian edukasi mengenai hipertensi. Next. Berikutnya itu merupakan jadwal kegiatan monitoring hipertensi. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kelompok 13. Prof. Dita, silahkan. Terima kasih grup 13. Okey, menarik ya media-media yang digunakan. Saya start dari ujung lah ya, daripada ending tadi. Yang Monensi itu online monitoring blood pressure. Siapakah yang akan maknanya nanti dia akan berkomunikasi melalui grup WhatsApp kan? Dan juga mereka maknanya monitor dia punya blood pressure semua kan. Jadi siapakah yang akan ukur blood pressure itu? Adakah patient dia pergi ke klinik dan kemudian dia tulis dalam WhatsApp itu? Itu saya kurang jelas yang ini program ini. Oke, baik. Bisa langsung dijawab nih. Ya, ya.
Baik, Prof, izin menjawab terkait pertanyaan untuk program monitoring online hipertensi ini sendiri. Kegiatan kami ini singkatnya nanti akan seperti saluran WhatsApp. Saluran WhatsApp ini sendiri monitoring online itu dikatakan monitoring online karena dari kami nanti akan memberikan informasi dan juga reminder gitu ya kepada masyarakat desa terkait hipertensi. Untuk ininya untuk apakah nanti orang tersebut akan memberikan tekanan darahnya kepada maksudnya data tekanan darahnya itu dari kami tidak ada Tidak ada di sekarang tuh. tapi Oh, sejauh oke. ini pandangannya untuk kegiatan itu lebih kepada saluran WhatsApp. Jadi nanti dari kami memberikan informasi secara rutin. Itu tadi kan setiap seminggu itu 3 kali dari Senin, Kamis, Sabtu yang nanti isinya berbeda-beda terkait bagaimana hipertensi itu. Kita nanti bisa ambil dari situs-situs misal kayak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari situs-situs yang terpercaya nanti bisa disampaikan kepada masyarakat begitu. Okey. Maksudnya sepanjang November dengan Disember 3 kali dalam seminggu, Isnin, Khamis dan Sabtu, maknanya kumpulan 12 grup group 13. Group 13 ahlinya akan berkomunikasi dengan warga desa ini melalui grup WhatsApp. Maknanya memberi informasi ya. Jadi yang Isnin, Khamis, Sabtu tu memberi informasi dalam grup WhatsApp itu. Begitukah? Ya kan? Betul, Ibu. Okey, faham. Jadi cumanya mereka jadi warga itu perlu daftar lah. Maknanya students group 13 mesti ada nombor mobilnya, nombor handphone number of the warga desa kan? Kalau tak macam mana mau di WhatsApp-nya kan? Ya, betul, Ibu. Ya. Itu selalunya grup WhatsApp itu berapa ramai boleh masuk grup itu? Ya. Baik, izin menjawab, Profesor. Iya, ya. Ya, dari kami sebenarnya nanti komunikasi itu kan akan dilaksanakan dari kami kepada pihak izin melanjutkan pihak kader yang nantinya pihak kader ini akan jadi dari pihak kader ini sendiri sudah punya grup WhatsApp sudah memiliki sama dengan Purwokerto Barat. Nanti ya nantinya kami akan lebih kepada meneruskan aja begitu. Jadi nanti kami kemudian ada orang-orang di dalamnya, sudah ada orang-orang di dalamnya, nanti kami masuk saja, begitu. join saja ya dalam grup yang sudah existing itu oleh kader itu kan. Ya. Jadi mengikut pengalaman contohnya di Pasir Muncang ini dalam satu grup WhatsApp itu berapa ramai boleh masuk? 100 orang? 200? Berapa ramai? Ini untuk informasi saya. Berapa ramai? Oh, ya, dari kami belum menanyakan terkait jumlah warga yang masuk sih, Ibu. Tapi sejauh ini yang kami tangkap adalah ada grup, tapi memang belum atau hanya aktif ketika ada pelaksanaan kegiatan posyandu atau enggak kegiatan-kegiatan pospindu sebagainya. Oke. Untuk meramaikan kembali dengan ya ini monitoring online, kami akan memberikan informasi melalui online di WhatsApp group tersebut gitu. Ya, sebab saya dulu ada yang bilang sama saya kalau macam grup WhatsApp tu dia punya ahlinya agak limited banding dengan Telegram. Kalau Telegram ahlinya lebih ramai. Itu saja sekadar mau bertanya lah. Okay, tapi this is good, means good activity. So means terusnya educationnya informasi yang terkini terus di-share kan. Jadi ahli-ahli group 13, students group 13 akan share updated informasi. Okay, good. Okay, the next one saya mau tanya tadi. Okay, can we go up the previous PowerPoint? Before, okay, jadual ni. Okay, teruskan. Tadi apa saya mau tanya tadi? Senaman ke? Okay, saya mau tanya senaman. So again, macam ini senaman demonstrasinya by group 13. Ini sekali saja ya, in November.
And Betul. then ramai-ramai kan, lakukan Ya, ramai-ramai. betul. So okay, you are going to use a leaflet, LCD, projector, and then got the speaker. So who will be the speaker? Who? Yang akan menjadi peraganya begitu ya? Ya, Oke. ya. Oh, peraganya dari mahasiswa sendiri kok, dari kami. Dari group 13. Ya, Okay, alright. So itu mulanya usia 15, sasarannya. Okay, alright, that's one okay. Okay, lagi satu saya mau tanya. Okay, it's good you wrote there, saya nampak tadi ada pre-test dan post-test. So akan di-assess di situ. Okay, the other one is yang duta itu, duta tensi. Okay, ini duta tensi. Jadi 3 kali. Kadir, okay. Warga Desa Pasir Muncang usia produktif 15 to 64 tahun. 15 hingga 64. Kenapa dia limitnya sampai 64? Kalau 65 enggak boleh jadi duta. Bagaimana maksudnya? Ya, untuk sasaran sebenarnya emang penulisannya kita di usia produktif karena selanjutnya untuk usia lansia memang ada program sendiri terkait hipertensi. Nah, yang belum ada program secara masifnya itu di bagian usia produktif, Prof. Makanya pelaksanaannya di usia produktif, tetapi nanti misal kegiatan di dalam kegiatan itu ternyata ada lansia yang memang tertarik, kami tidak membatasi terkait seperti itu, Kak. Gitu. Okey, faham. Okey, baik. Okey, saya rasa secara keseluruhan baik program yang dirancang, medianya okey menggunakan pelbagai, ada leaflet, ada standing banner, ada demonstrasi, apa lagi, ada senaman aktiviti lah ya. So okey, insyaAllah jadi ininya nampak. Cuma untuk both group tadi saya lupa juga pesan komen lah, ini pandangan saja, pandangan saya. Sekiranya dapat, tadi kan dalam PowerPoint yang group 12 juga, group 12 masih ada dengan kita ya, bersama group 12 ada ya. Jadi saya nampak tadi gunanya macam dia punya model gambar-gambarnya dari gambar daripada Eropah. Mungkin kalau ada gambar yang boleh macam dari gambar dari Indonesia atau daripada Asia boleh digunakan lebih macam lokal. Itu untuk even your PowerPoint kan if you want to aktiviti penyuluhan regarding hypertensi, it's good if you can use local photos lah. Even from the internet you can get local photos kan, gambar masyarakat di Asia atau masyarakat di Indonesia. Itu saja pandangan saya lah. Okay, otherwise it's good for the group 13. I think menarik. Okay, bagus. Itu saja Dr. Yudis, my comments. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Rosita. Ada feedback dari rekan-rekan kelompok 13? Sebelumnya dari kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Rosita. Tadi masukannya memang akan kami laksanakan juga. Kami izin untuk minta doanya juga untuk kegiatan kami semoga berjalan lancar. Terima kasih Prof. Rosita dan Unindia. Terima kasih banyak kelompok 13. Nanti medianya bisa diunggah ya studi draft yang sudah dibagikan kemarin. Oke, we jump to the next group or final group for today, group 14. Silakan group 14, kelompok 14 untuk bisa mempresentasikan hasil median.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah saya terdengar? Ya, cukup terdengar. Terima kasih Ibu. Good afternoon everyone. You're welcome to the host, the participant lecture, and your role is as the moderator for today's session. Firstly, we would like to say thank you for your work. And pada kesempatan ini, we will talk about hypertension intervention strategy, a comprehensive plan for better cardiovascular health in the village under the Children of the Disease. So next. Before this year, let me introduce the members of our group, the team KKN that will visit Lundian district. I'm Fadila Himirasari, and I will be the one of presenter for this. Along with me are my fellow visitors. There are Saya Lutfatu, Putri Lanteri, and also myself, Nantia Welani, Mila, and also Dalit. Next. First, maybe let's talk about GIMNAS, which is our first intervention plan that GIMNAS stands for Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, or the Population Movement. And it's a government initiative designed to encourage healthy living habits and reduce unhealthy behaviors. The role of policymakers itself is crucial in setting priorities, allocating resources, and creating health prevention programs into the and then dengan bantuan mereka ini dapat lebih efektif gitu dalam mengedukasi masyarakat supaya tentunya kalau aktivitas fisik dan juga pemeriksaan seperti itu. Next. Okay, for the method, our proposed advocacy activities will involve key stakeholders like the village staff, the local midwife, and representatives from the local health center, and also the several health cadres. We will use a focus discussion or FGD method to discuss how we can better integrate hypertension prevention into business using media such as PowerPoint and policy draft recommendations to guide this discussion. Next. Okay, here is an area which is the draft recommendations. There's a overview and then the background. Next. Also the problem specification and also the current situation, and the last is the problem solving that we can recommend to them. I think that's for the exercise. So for the next exercise, will be continued by my friend. Next. The second program is GELORA, atau Gerakan Pelatihan Kader Hipertensi untuk Masyarakat Sejahtera. GELORA is our program plan designed to train health cadres at the community level with a special focus on the prevention, detection, and management of hypertension. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan kader kesehatan di komunitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani hipertensi, sehingga kader dapat memberikan informasi, dukungan, dan intervensi yang efektif terkait hipertensi di masyarakat. The reason we choose this program is because health cadres in the village have problems with a lack of understanding of information and public speaking skills. Next. Sasaran primer dari kegiatan ini adalah para kader kesehatan di Desa Lumbir.
Dan ada 2 sesi dalam kegiatan ini, yaitu sesi ceramah dan juga sesi role play. Untuk sesi ceramahnya ada 2 media yang akan kami gunakan, yaitu media visual, yaitu PowerPoint, dan juga media cetak berupa buku saku hipertensi. Untuk role play-nya, peran kader dibagi menjadi 2, yaitu peran edukator kesehatan dan juga peran sebagai masyarakat atau pasien. Untuk skenario role play-nya, yaitu ada pengukuran dan screening tekanan darah, edukasi tentang pencegahan hipertensi bagi orang sehat dan pentingnya minum obat bagi penderita, serta penanganan pasien dengan faktor risiko tinggi. Next. Berikut merupakan contoh media yaitu buku sakunya, dan ada daftar isinya meliputi pengertian hipertensi, pemeriksaan tekanan darah, dan lain sebagainya. Next. Program yang ketiga yaitu Sehati atau Sehat Tanpa Hipertensi. Sehati is an activity that aims to increase public awareness and knowledge about hypertension through a comprehensive educational approach. This activity is designed to provide easy to understand and practical information on how to prevent, early detection, symptom and sign, risk factors, complication, and control of hypertension. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat desa, baik yang sehat maupun yang memiliki riwayat hipertensi. Untuk bentuk kegiatannya yaitu edukasi hipertensi dan demo memasak olahan sehat untuk hipertensi. The reason we choose this program was because the people in the village needed to be educated because of their habit of consuming salty foods. Next. Berikut merupakan contoh medianya, yaitu leaflet yang berisikan tentang resep makanan sehat anti hipertensi dan juga hipertensi itu sendiri. Next. Next. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Fadila. Sudah, presentasinya berarti bisa dilanjutkan ke Prof. Rosita ya. Silakan Prof. Rosita. Okey, selesai ya presentation. Terima kasih atas presentation group 4. Now is the group 14. Okay. So can we go to the starting sekejap, the earlier slides? Germas ya. So you're in the program yang germas itu. First, I think the first few earlier slides. Germas. Okay. So yang ini termasuk advokasi. One of the activity adalah tadi saya nampak FGD ya, focus group discussion. Okay. Saya just nak clarify. Focus group discussion itu adalah untuk apa objektif dia? Why do you do the focus group discussion? Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Iya, cukup jelas. Baik, saya izin menjawab. Dan jadi untuk metode focus group discussion sendiri, Putri, tak berapa jelas suara Putri. Dia broken, dia pecah-pecah. saat ini apakah sudah jelas? Okay, better. Boleh teruskan? Baik, alasan kami mengapa menggunakan focus group discussion ini karena nantinya di sana kami ingin mendengarkan langsung bagaimana tanggapan dari para pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada di desa Ampir sendiri. Selain itu juga harapannya dengan berbicara secara langsung kepada mereka, kami dapat
menyampaikan pesan dan juga alternatif solusi yang kami berikan dengan baik, sehingga nantinya untuk komunikasi dua arahnya juga lebih lancar seperti itu, Pak. Okay, alright. Okay, boleh diterima. Just I think you need to add the objective of the focus group discussion untuk jadinya untuk group mendapatkan the local issues atau problems kan yang berkait dengan hipertensi, dan jadi maknanya nanti grup 14 boleh memberi solution atau penyelesaian yang zoom kepada local problem itu. Sebab itu mau dilakukan focus group discussion. Jadi perlu pada pendapat saya perlu dimasukkan the objective of the focus group discussion. What is your objective? Okay, boleh teruskan. Slide yang seterusnya ialah, sekejap ya, saya mau tanya apa tadi. Okey, Gelora itu untuk memantapkan kader kan? Maknanya empowerment of the kader. Okey, gerakan pelatihan kader. Okey, this one. So yang ini informasi ataupun penyuluhan itu akan diberikan kepada kader oleh mahasiswa group 14. Okey, alright. Okey, tengok buku saku. Buku sakunya banyak tulisan ya. Ini buku saku untuk masyarakat kan? Untuk community kan? Banyak tulisan. Community mau baca ke? Ini very academic pada saya. It's good to have a lot, but if let's say buku saku adalah untuk disimpan di rumah patient ataupun community, saya pada pendapat saya kalau banyak sangat tulisan dia tidak baca. Dia mungkin lebih more to image or gambar, photos. Easier for them to understand. And ini okay, yang ditunjuk ini page 20 sampai page 20 ya, yang last kali. Yang depan tu dia kandungannya. Okay. Mungkin boleh make it interesting for the community. So you have photos or pictures. Kan? Itu. Okey, itu buku saku. Buku saku ini basically adalah untuk memberi informasi. Dia tidak ada pasal blood pressure monitoring tu, tidak ada kan? Just informasi pasal mengenai hipertensi. Okey. Okey, tengok yang Sehati, program Sehati. Okey, yang Sehati ini, this is activities. Education, okay, demonstrasi. Okay, demonstrasi memasak olahan sehat. So this one is the demonstrasi will be conducted by mahasiswi. Okay, how many times? How many days? Putri cakap ke tu muted tu? Siapa yang mau respon? Putri. Menjawab. Jadi untuk demo memasaknya itu dilakukan 1 hari, namun ada 2 menu, makanan dan minuman. Oh, okey. Di 1 hari dalam bulan November. Betul. Pada hari intervensi lah. Okey. So 2 menu, maknanya menu. Okey. Menu ini disediakan oleh siapa? Maknanya what is your reference? Rujukannya dari mana? Where did you get the menu? Contohnya. Jadi untuk bahan pokoknya sendiri kami mencari jurnal ya Bu. Jadi bahan makanan apa yang sekiranya efektif untuk penderita hipertensi maupun yang sehat untuk mencegah hipertensi. Lalu untuk menu atau resepnya sendiri kami mencari dari konten kreator di TikTok dan juga resep-resep di internet. Lalu sebelum kami melakukan demonstrasi nanti juga kami akan berlatih dulu bersama-sama sehingga nantinya saat demo kami sudah dapat melakukannya dengan baik. Okay. Because your content
mesti ada rujukannya ya. Rujukan yang dipercayai lah. Kalau disebutkan macam maknanya mungkin okey TikTok boleh tetapi apakah sumber dia? Di mana dia punya source of information? Sebab we must ensure the information that we give to community di masyarakat betul. Mestilah yang betul lah evidence based. Ya, okey. So, okey, saya rasa juga sama macam previous group, pelbagai media yang digunakan, both audio visual ada dan juga ada praktiknya, demonstrasi, senaman pun ada dan juga ada buku saku pun bagus, satu inovasi, satu different yang berbeza daripada grup lain. Ini role play pun ada kan? Group 14 ada juga buat role play kan? Okey. Bagus. Ini would be interesting for the community. Good luck ya. Dr. Yudi, itu saja komen saya. Thank you very much, Prof. Robita. I apologize again, I have to move around. Ya. Saya ada menguji mahasiswa ini seminar thesis, so I get to move around again. Okay, so that's all the presentation for today. Is there any feedback from group 14? Ada feedback tidak dari kelompok 14? Saya ucapkan good luck ya for all of your projects ya. InsyaAllah looks sounds, it looks very interesting ya. Semoga sukses. Amin. Okay. Thank you very much, Prof. Robita, and thank you very much for all the students who have been coming today and to send their media planning for the interventions. So that's all our meetings today. We will still have one last meeting on Monday, Ya. 1 p.m. Indonesian times and 2 p.m. Malaysian time, Malaysia time. to discuss the media from group 15, 16, and 17. Am I correct? Okay, insyaAllah. Yeah. So, Yes. jumpa on Monday ya, insyaAllah. Yeah, insyaAllah. Okay. We will see you again on Monday. Okay, Thank you very much for all Assalamualaikum. students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit dulu.